Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan pada sistem gerak manusia. Penyembuhan patah tulang. Ada tiga jenis metode yang bisa digunakan untuk proses penyembuhan patah tulang. Metode yang pertama adalah pemasangan gips. Pemasangan gips adalah pemasangan bahan kapur di sekitar tulang yang patah untuk membantu tulangmu tersangga dengan baik sampai sembuh kembali. Yang kedua, pembidaian, yaitu menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Pembidaian bertujuan untuk menjaga agar tulang yang patah tidak bergerak. Untuk mengobati tulang yang patah juga bisa dilakukan dengan cara pembedahan internal, yaitu pembedahan untuk menempatkan logam pada tulang yang patah. Penyembuhan kanker dan tumor tulang. Seperti jenis kanker lainnya, penyembuhan kanker tulang juga bisa dilakukan dengan cara kemoterapi. Kemoterapi pada dasarnya merupakan penggunaan obat yang kuat untuk membunuh sel-sel kanker. Selain dengan kemoterapi, bisa juga dilakukan dengan radioterapi. Apa bedanya radioterapi dengan kemoterapi? Radioterapi dilakukan dengan menggunakan sinar radioaktif, misalnya sinar X atau sinar gamma. Pengobatan gangguan sistem gerak lainnya, misalnya penggantian sendi, merupakan pembedahan untuk mengganti sendi rusak dengan logam. Ada juga yang namanya transplantasi sumsum. Transplantasi sumsum adalah proses transfer sumsum merah dari donor ke resipien. Transplantasi sumsum tulang. Sumsum merah dapat ditransplantasikan dari satu orang ke orang lainnya. Diperlukan suatu teknik khusus untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat dan menyuntikannya ke resipien tanpa merusaknya. Karena sumsum sangat lunak. Contohnya, yakni tulang janin usia 4 bulan yang masih berada dalam kandungan. Sumsum merah ayahnya disuntikan melalui perut ibunya. Pergantian sendi untuk mengatasi penyakit degeneratif tulang atau sendi-sendi yang telah rusak dan menimbulkan rasa sakit, yakni dengan metode pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan bahan logam. Logam sendi diganti dengan logam campuran, misal campuran titanium, dan cauan sendi dengan mangkok polietilena, misal plastik, yang kerapatannya tinggi. Kemudian kedua sisi direkatkan dengan senyawa metil metrahilat berpori yang memungkinkan fisiologi tulang tetap normal. Hypophosphataemic rickets. Hypophosphataemic rickets adalah gangguan di mana tulang menjadi terasa agak menyakitkan dan mudah bengkok karena darah mengandung kadar fosfat yang rendah. Tujuan pengobatan hypophosphataemic rickets adalah meningkatkan kadar fosfat dalam darah, di mana akan meningkatkan bentuk tulang normal. Fosfat bisa digunakan melalui mulut dan harus dikombinasikan kalsitriol. Bentuk aktif dari vitamin D. Menggunakan vitamin D tunggal tidak mencukupi, jumlah fosfat dan kalsitriol harus menyesuaikan dengan hati-hati, karena pengobatan ini seringkali menyebabkan kalsium kadar tinggi di dalam darah. Penumpukan dalam kalsium pada jaringan ginjal atau batu ginjal. Efek ini bisa membahayakan ginjal dan jaringan lain. Pada beberapa orang dewasa, hypophosphataemic rickets dihasilkan dari pembakaran kanker secara dramatis setelah kanker diangkat.